Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Putri dengan NPM 20 10 0121 11 261 dalam mata kuliah Hukum Lingkungan dan Pengembangan Wilayah Pesisir kelas 5E dengan dosen pengampu Ibu Resma Bintani Gustaliza SHMH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hak gugat. Secara garis besar, hak-hak itu adalah A. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. B. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup. C. Hak akses informasi. D. Hak akses partisipasi. E. Hak akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. F. Setiap orang berhak mengajukan usul dan atau keberatan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. G. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. H. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. I. Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. 1. Hak gugat perorangan. Berdasarkan hak atas lingkungan, maka setiap orang dapat memperjuangkan hak tersebut melalui penggunaan hak gugat perorangan yang dimilikinya. Pertimbangan menggugat secara perorangan tentu karena pihak yang merasa ada sengketa lingkungan hanya sedikit jumlahnya, sehingga yang berkepentingan untuk melakukan gugatan dilakukan secara perorangan. Namun, bisa saja pihak yang merasakan ada sengketa lingkungan banyak jumlahnya, tetapi pilihan melakukan gugatan ke pengadilan dilakukan secara perorangan. Dalam hukum acara perdata, yang dapat berkedudukan sebagai penggugat adalah setiap orang yang merasa memiliki suatu subjektif dapat maju kepada hakim untuk merealisir hak subjektifnya. Sedang dalam hukum tata usaha negara, hak menggugat yang bersifat mandiri merupakan hal yang biasa. Dalam hukum acara tun itu, hak untuk menggugat sering juga diberikan guna melindungi kepentingan tertentu. Yang kedua, hak gugat kelompok atau class action. Mas Ahmad Santoso mendefinisikan class action adalah yang diterjemahkan menjadi gugatan perwakilan sebagai berikut. Gugatan perdata atau biasanya terkait dengan permintaan injunction atau ganti rugi yang diajukan oleh sejumlah orang dalam jumlah yang tidak banyak, misalnya 1 atau 2 orang, sebagai perwakilan kelas atau kelas representatif memiliki kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban. Ratusan atau ribuan orang yang mewakili tersebut diistilahkan dengan class member. Gugatan class action adalah suatu prosedur beracara dalam proses perkara perdata biasa yang biasanya berkaitan dengan permintaan ganti kerugian yang memberikan hak prosedural terhadap satu atau beberapa orang untuk bertindak sebagai penggugat atau memperjuangkan kepentingan para penggugat itu sendiri dan sekaligus mewakili kepentingan ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang lainnya yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian. Orang yang tampil sebagai penggugat bisa lebih dari satu, disebut sebagai wali kelas atau kelas representatif. Sedangkan sejumlah orang yang banyak diwakilinya disebut sebagai anggota kelas atau kelas member. Dalam gugatan class action, seseorang atau lebih yang maju ke pengadilan sebagai penggugat atau tergugat mewakili kepentingan seluruh anggota kelompok lainnya didasarkan atas adanya kesamaan kepentingan serta kesamaan permasalahan. Berdasarkan syarat tersebut, maka seseorang atau beberapa orang yang maju sebagai pihak di pengadilan mengajukan tuntutan untuk kepentingannya sendiri sekaligus untuk kepentingan sekelompoknya. Karena kepentingan pihak yang maju dengan kelompok yang diwakilinya ialah sama. Dalam gugatan class action, nama-nama seluruh anggota kelompok yang diwakili tidak perlu disebut satu persatu. Dalam gugatan class action, cukup disebut
disebut nama penggugat yang mewakili, serta kelompok atau masyarakat tertentu yang diwakili. Jadi dalam gugatan class action ada dua komponen, yaitu wali kelas dan anggota kelas, di mana kedua komponen ini merupakan pihak-pihak yang mengalami kerugian atau sama-sama menjadi korban. Ada 3 manfaat dari prosedur gugatan class action, yakni yang pertama, proses berperkara menjadi sangat ekonomis atau judicial ekonomi. Yang kedua, memberikan akses pada keadilan atau access to justice. Yang ketiga, mengubah sikap pelaku pelanggaran atau behavior modification. Secara yuridis, ketentuan tentang class action diatur dalam pasal 91 UU PPLH. 3. Hak gugat organisasi lingkungan hidup. Secara teoritis, hak gugat organisasi lingkungan hidup dikenal dengan sebutan legal standing atau ius standi atau standing to sue. Makna substansial legal standing organisasi lingkungan adalah kewenangan organisasi lingkungan untuk bertindak sebagai penggugat dalam menyelesaikan sengketa lingkungan. Dengan demikian, hak gugat lembaga swadaya masyarakat atau hak gugat organisasi lingkungan merupakan hak yang dimiliki organisasi yang bertindak untuk dan mewakili kepentingan lingkungan untuk menggugat di pengadilan. Pembahasan mengenai hak gugat organisasi lingkungan berkaitan dengan munculnya organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup, terutama di negara-negara maju, yang mempunyai perhatian besar terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup. Filosofinya, lingkungan hidup membutuhkan semacam wali atau guardian yang mengurusi kepentingannya. Kalau kepentingan lingkungan hidup itu terganggu, maka walinya itu yang akan bertindak, termasuk beracara di muka pengadilan. Penerimaan legal standing di Indonesia telah melalui perjalanan yang sangat panjang. Pada awalnya, legal standing senantiasa ditolak karena hakim dengan alasan tidak ada aturannya di dalam hukum acara. Namun demikian, sejak tahun 1988 terjadi perubahan paradigma hakim mengenai legal standing. Hal itu ditandai dengan keberhasilan Walhi untuk yang pertama kali melakukan gugatan legal standing melawan PT Indrayan Utama. Dalam perkembangannya, keberadaan legal standing menjadi pilihan penyelesaian sengketa lingkungan yang semakin jelas dalam undang-undang. Hal tersebut sudah terlihat pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang PLH, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Pengaturan mengenai hak gugat organisasi lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dalam pasal 38 dan 39. 4. Hak gugat oleh pemerintah dan pemerintahan daerah. Secara teoritis, keberadaan hak gugat pemerintah tersebut tentu berhubungan dengan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi kepentingan publik. Karena dengan pengaturan dalam undang-undang, maka dapat menjadi sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat melalui pembaruan atau pelestarian atau asas welfare state. Hal senada juga diungkapkan oleh Purnadi Purbakara dan Surjono Soekanto bahwa asas pembentukan undang-undang ditunjukkan untuk terciptanya welfare state atau negara kesejahteraan. Secara yuridis, keberadaan hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah sudah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat. Mengenai hak gugat oleh pemerintah tersebut tetap dipertahankan dengan dalam UU PPLH
Pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH menyatakan instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran kerugian lingkungan hidup. Berdasarkan penjelasan pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang dimaksud dengan kerugian lingkungan hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulanginya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Terkait praktek hak gugat pemerintah tersebut dapat kita simak dalam kasus perkara gugatan Menteri Negara Lingkungan Hidup Indonesia, Pemerintah Negara Republik Indonesia melawan PT Selanasik Indowarsa sebagai tergugat 1 dan PT Simpang Pesa Indonesia sebagai tergugat 2 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup mengajukan gugatan perdata untuk menghentikan kegiatan penambangan di kawasan lindung. Yang kelima, citizen lawsuit. Dalam sistem hukum Indonesia, mekanisme citizen lawsuit atau action popularis belum diatur. Padahal konsep ini sudah lama dikenal dan berlaku di negara-negara yang mengadut sistem hukum common law. Citizen lawsuit pada intinya adalah mekanisme bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara. Kelalaian tersebut didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga citizen lawsuit diajukan pada lingkungan peradilan umum. Dalam hal ini perkara perdata. Citizen lawsuit atau gugatan warga negara terhadap penyelenggara negara sebenarnya tidak dikenal dalam sistem hukum civil law. Sebagaimana yang diterapkan di Indonesia, citizen lawsuit sendiri lahir di negara-negara yang menganut sistem hukum common law. Dan dalam sejarahnya, citizen lawsuit pertama kali diajukan terhadap permasalahan lingkungan. Namun, pada perkembangannya, citizen lawsuit tidak lagi hanya diajukan dalam perkara lingkungan hidup, tetapi pada semua bidang, di mana negara dianggap melakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga negaranya. Citizen lawsuit adalah akses orang perorangan warga negara untuk kepentingan publik, termasuk kepentingan lingkungan, mengajukan gugatan di pengadilan guna menuntut agar pemerintah melakukan penegakan hukum yang diwajibkan kepadanya atau memulihkan kerugian publik yang terjadi. Pada dasarnya, citizen lawsuit merupakan suatu hak gugat warga negara yang dimaksudkan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat dari tindakan atau pembiaran atau omisi dari negara atau otoritas negara. Ada beberapa gugatan citizen lawsuit yang pernah didaftarkan di Indonesia. Yang pertama yaitu gugatan citizen lawsuit atas nama Munir CS dalam kasus penelantaran terhadap TKI migran yang dideportasi di Nunukan, dikabulkan oleh Majelis Hakim Jakarta Pusat. Hasilnya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penetapan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia. Ini merupakan gugatan citizen lawsuit pertama kali di Indonesia. Gugatan yang kedua, gugatan citizen lawsuit atas kenaikan harga BBM oleh LBH Apik. Majelis Hakim PN Jakarta Pusat menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan citizen lawsuit tidak dikenal di Indonesia. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.